Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 83 dengan syarah Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-Athaiyah, Profesor Dr. Yusri Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'daka, kadang paring sapa Allah ka ing sira. Allah kadang memberi manusia sesuatu, famana'a mongko nyegah sapa Allah ka ing sira, tetapi mencegah manusia dari memperoleh sesuatu. Diberi sesuatu, terhalang sesuatu. Wa rubbama mana'a, lan kadang mencegah sapa Allah ka ing sira. Kadang-kadang Allah menghalangi manusia dari sesuatu, tapi fa'ata mongko paring sapa Allah ka ing sira, memberi manusia dengan sesuatu yang lain. Di sini dijelaskan, digambarkan begini. Rubbama a'taka fil hissi malan, kadang-kadang Allah memberimu dalam kasat mata visual, kamu diberi harta melimpah, bisnis sukses, dagang lancar, uang menumpuk. Wa mana'akal iftiqara ilaih, tetapi Allah mencegah kamu tawadu, merasa butuh, merasa fakir kepadanya, tidak ada. Berkurang rasa fakirnya manusia kepada Allah akibat melimpahnya rezeki. Rubbama a'taka iqbalan nas, kadang Allah memberi kamu iqbalan nas, manusia menghadap banyak santri, banyak tamu, banyak pengusaha yang sowan, banyak pejabat yang sowan kepada kamu, tapi wa mana'aka iqbalallahi alaik, tapi kamu dihalangi oleh Allah, dicegah oleh Allah. Allah tidak menyapamu, Allah tidak menghadap, yakni mengalirkan limpahan ilhamnya kepadamu, limpahan ketawaduan, limpahan kekhusyuan, limpahan tumaninah, di stop oleh Allah karena kamu telah didatangi banyak orang, disowani banyak orang, banyak santri, banyak pengaruh. Wa rubbama a'taka al-afiyah, kadang Allah memberimu kesehatan, afiah. Wa mana'aka syukra 'alaiha, tapi kamu dicegah, tidak bisa memanfaatkan kesehatan itu pada ibadah. Dalam keadaan sehat malah melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Warubbama a'taka al-ilma, bahkan dan kadang-kadang Allah memberi kamu ilmu. Wa mana'aka al-wusula bihi ilaih, tapi dengan ilmu itu justru menjadi sombong dengan kealimannya, merasa alim, merasa orang paling alim. Nah, Allah justru menghalangi kamu usul kepada Allah, tidak dekat dengan Allah. Fakhujibta bihi anhu, maka kamu termahjub, tertutup, kena satir
Ada sekat antara kamu dengan Allah akibat kealimanmu. Kebalikannya, farubbama mana'akal mal, maka kadang Allah mencegah kamu dari harta, kisan secara kasat mata, wa aghnaka bihi batinan, dan Allah memberikan kamu kaya hati. Dicegah kamu secara kasat mata tidak sehat secara fisik, tapi wa ataka syukra fil batin. Allah memberi kamu syukur secara batin. Kamu tidak banyak pengaruh, tidak banyak tamu, tidak banyak santri, tidak populer, tapi wa ataka iqbal al-haqqi alaik. Allah memberi kamu, Allah menghadap, membuat kamu dekat kepadanya. Iqbal al-haqqi alaik, menghadapnya Allah kepada kamu, yakni kamu dihadapkan kepada Allah. Ini yang disebut dengan apa yang timbal balik, di balik sesuatu ada sesuatu. Nah, sebagai contoh, kami baca di dalam sebuah kitab At-Taj. At-Taj ini karya Mansur Ali Nasif, ya. At-Taj, lengkapnya kitabnya At-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Mansur Ali Nasif, ulama Al-Azhar Mesir, dengan sarahnya Ghayatul Ma'mul di jilid 5. Saya baca jilid 5 di halaman 156. Beliau menukil satu hadis yang terhubung dengan kajian Hikam 83. Nabi Muhammad SAW mengatakan diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal ini, ya. Inna akhbata awliyai indi, sesungguhnya kekasih-kekasihku yang paling aku idam-idamkan di sisiku, kata Rasulullah SAW, la mu'minun, sungguh dialah orang beriman, khafiful hazi, ringan keadaannya, al-had, yaitu kondisinya di sini. Mansur Ali Nasif mencatat dalam catatan syarahnya, wal muradu annahu qalilul ahli wal aulad, istrinya cuma satu, sedikit, artinya anaknya juga sedikit. Lanjutnya Rasulullah mengatakan, bersabda, duhaddin minas salat, mempunyai waktu yang longgar, bagian disempatkan dan sangat sempat, punya bagian yang luas, punya bagian yang cukup minas salat, dari salat. Jadi ringan keadaannya, sedikit istri, sedikit anak, sholatnya itu istiqomah berjamaah, ahsana ibadat rabbih, menunaikan ibadah kepada Tuhannya dengan baik. Ketiga, keempat, wa ata'ahu fis sirri, dan tetap taat kepada Allah meskipun itu rahasia, yakni apabila melakukan keburukan tidak ketahuan orang, apabila melakukan maksiat tidak ketahuan orang, apabila melakukan korupsi tidak ketahuan orang, tapi dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, fisiri, dalam keadaan rahasia, tidak diketahui orang. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa kana ghamidan fin nas la yusharu ilaihi bil asabi',
Dia tidak populer. Ghamidan di sini mansiyan, laisa mazkuran. Dilupakan, tidak disebut-sebut. La yusaru ilaihi bil asabi'. Tidak ada orang lewat tahu dengan menjelujurkan jarinya. Oh itu syekh, oh itu kiai, oh itu orang alim. Tidak ada orang tahu begitu. Tidak ada orang yang jari-jarinya diisarahkan kepadanya. Berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5 ya. Yang keenam, wa kana rizquhu kafafan. Rezekinya mencegah dia dari meminta-minta. Fasabara ala dzalik. Dia sabar dalam kondisi itu. Summa nafadha yadahu. Lalu Rasulullah mengibaskan tangannya. Mengibaskan tangannya ini begini Rasulullah. Mengibaskan tangannya. Rasulullah mengisarahkan ila kholasi dzalika rajul minad dunya. Dia lepas dari dunia bimautihi, yakni meninggal dunia, dikibaskan dari dunia. Ini catatannya Mansur Ali Nasif. Maka Rasulullah mengatakan, sudah 6 tadi ya. Faqala Rasulullah SAW, ujjilat maniyatuhu, disegerakan kematiannya. Umurnya tidak panjang-panjang. Ya, sekarang 7. Ujilat maniyatu, disegerakan kematiannya. 8. Qallat bawakihi, sedikit orang-orang yang menangisinya. Ibu-ibu yang menangisinya karena dianggapnya bukan tokoh, bukan karismatik, bukan orang yang populer alim, bukan orang yang populer wali. Tapi ini wali yang diidolakan Rasulullah SAW. Qallat bawakihi, sedikit ibu-ibu yang menangisinya. Bawaki itu jam'u bakiyah. 8. Yang ke-9, qalla turasuhu, harta warisannya cuma sedikit. Karena bukan orang kaya. Asetnya nggak punya apa-apa, sedikit sekali hartanya. Qalla turasuhu. Nah ini justru orang yang diidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua terkait dengan hikam. Jadi dibalik dia tidak banyak mata di dunia, tidak populer, tapi dia kewaliannya tinggi. Kemudian contoh yang kedua dari Sahal bin Sa'ad. Masih di kitab At-Taj jilid 5 halaman 157. Seorang lewat pada Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki. Dan ada orang laki-laki lewat, Rasul memberikan tes kepada seorang sahabat. Menurut kamu orang yang lewat ini bagaimana? Ma ra'yuka fi hada? Kata sahabat, ini orang mulia. Kalau melamar perempuan siapapun pasti bisa berhasil dinikahkan dia dengan perempuan itu. Kalau dia menolong, pasti dia diterima negosiasinya, diterima dia melobinya, diterima dia menolongnya kepada seseorang. In khariyun in khotoba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa'a. Nabi terdiam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi laki-laki kedua lewat. Rasulullah memberikan tes kepada sahabat tadi. Kalau menurut kamu orang ini bagaimana? Oh, orang ini orang muslim yang fakir. Min fuqara'il muslimin.
di antara orang-orang fakirnya orang-orang muslim. Hariyun in khotoba alla yunkaha. Nyata apabila dia melamar, dia tidak bisa dinikahkan kepada orang yang dilamarnya. Wa in syafa'a alla yusyaffa'a. Apabila dia menolong, melobi, negosiasi, dia tidak diterima menolongnya. Wa in qala alla yusma'a liqaulih. Apabila dia bicara, tidak didengar bicaranya. Karena orang miskin. Bukan kiai hebat, bukan tokoh hebat. Bukan tokoh besar. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, hada khairun min mil'il ardi min misli hada. Muslim yang fakir itu, yang kelihatannya rendah, tidak punya kapasitas, yang fakir itu lebih baik daripada sepenuh isi bumi yang pertama tadi, yang kaya, yang berpengaruh, yang hebat, yang karismatik. Subhanallah. Ini jadi dibalik kerendahan secara duniawi, ternyata ada nilai tinggi secara agama, secara syariat, secara ukhrawi. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Maka lebih jelasnya lagi saya contohkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini cetakan lokalnya, cetakan lokal tafsir Ibnu Katsir. Oh, cetakan Toha Putra Semarang, Masya Allah. Ya. Tafsir Ibnu Katsir di jilid 4 halaman 33 diceritakan di sini Nabi Sulaiman pernah memeriksa kuda, ya, di suatu hari. Nah, kuda yang diperiksa dan mengganggu Sulaiman terganggu dari kewajibannya beribadah. Tapi Nabi Sulaiman tidak sengaja ini, tidak sengaja, saking semangatnya berjuang memeriksa kuda-kuda yang lazimnya dipakai untuk jihad fi sabilillah. Kanatil khail allati sakhalat Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kuda-kuda yang mengganggu Nabi Sulaiman ishrina alfa farasin, 20.000 ekor kuda, 20.000 ekor kuda. Tidak sadar ternyata mengganggu waktu sholat. Fa'aqarha. Begitu Nabi Sulaiman ingat, sadar, langsung seluruh kuda itu, 20.000 ekor kuda disembelih semua. Bayangkan ini. Berarti Nabi Sulaiman tidak mau hal-hal materi 20.000 ekor kuda, meskipun itu kadang manfaat untuk perang, meskipun itu kadang manfaat untuk perjuangan, tetapi mengganggu ibadah sampai melakukan tindakan yang luar biasa. 20.000 ekor kuda disembelih semua. Fa'aqarha. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi jangan sampai mobil Alphard melupakan dirinya, merasa paling kaya, memamerkan mobil Alphardnya, memamerkan kekayaannya, hedonismenya,
Justru itu bukan ciri-ciri orang alim yang grade tinggi ya, bukan ciri orang alim yang punya grade-grade yang atas ya, bukan ya. Orang-orang yang alimnya tingkat tinggi elegan ya, tidak memamerkan hartanya, tidak memamerkan hedonismenya, dia elegan ya. Bicara dengan ilmu, diam dengan ilmu, berjalan dengan ilmu, bergaul dengan ilmu, elegan ya, bukan glamornya yang ditunjukkan. Nah, ini yang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Lebih jelasnya, saya baca di dalam sebuah kitab Al-Luma' fi Tasawuf, yani Al-Luma' fi Tasawuf karya Abu Nasrin Abdullah bin Adi As-Sarraj At-Tusi. Ini kitab tasawuf kuno ini ya. Wafatnya pengarang 378 ya. Jauh sebelum Imam Ghazali lahir ya. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Luma' fi Tasawuf halaman 181 bab Kitabu Adabil Mutasawwifah, kitab tata krama orang-orang sufi. Disebutkan Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah as-Sufiyah, pemimpin orang-orang sufi dunia, sedunia. Beliau membawakan sejumlah uang dirham kepada Husain ibn Misri, yang kebetulan Husain ini istrinya melahirkan bayi di padang pasir. Tidak punya tetangga keluarga Husain ibn Misri ini. Hidup dengan istrinya, tidak punya tetangga, melahirkan bayi fis sahra, di padang pasir. Oleh Junaid al-Baghdadi dibawakan sejumlah uang dirham. Begitu nyampe di sana, fa'aba ayyakbalaha minni, kata Junaid al-Baghdadi, maka Husain tadi menolak pemberian uang beberapa dirham dari kami. Maka aku ambil lagi uang dirham itu karena ditolak. Begitu aku ambil, aku lemparkan di dalam kamarnya istrinya. Aku lemparkan. Wa ramaitu fil hujrah allati kanat fiha al-mar'ah. Aku lemparkan uang itu di dalam kamar istrinya. Aku mengatakan, ini untuk kamu, supaya tidak ada usaha untuk menolaknya. Falam yakun lahu khilatun fima fa'altu. Maka Husain sudah tidak bisa berusaha untuk menolak pemberianku, karena sudah aku lemparkan di dalam kamar istrinya. Aku dari luar. Junaid al-Baghdadi dari luar. Subhanallah. Yakni inilah sebagai contoh ulama-ulama sufi dulu dalam kondisi darurat masih menghindari materi duniawi. Kenapa sampai dalam kondisi darurat menghindari materi duniawi? Karena berpikir tentang akibat mungkin nanti kalau terbiasa menerima, muncullah penyakit tamak, muncullah penyakit tidak ridho dengan kondisi yang ada dan sebagainya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.